alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama Allah Ta'ala izinkan saya kembali mengajar di kampus ini. Dulu saya pernah mengajar di sini beberapa waktu yang lampau, saya udah lupa tahunnya. Cuman saya kaget lihat bangunannya. Nah, tahunnya mungkin belum terlampau lama, tapi bangunannya terlampau cepat perkembangannya. Nah, insya Allah ini tanda manfaat dan barokah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya minta maaf kepada panitia, mungkin saya nggak ceramah sampai jam 4. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Ya, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Karena amanat guru saya kalau bicara sesuai hatinya. Kalau pas hati saya nanti pengen nambah ya nambah, hatinya pengen kurang ya yang kurang. Mengikuti kalimatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot. Jadi hidup mau saya buat yang enak-enak saja, enggak yang angel. Mudah-mudahan barokah. Saya karena melihat tulisan tadi di layar Maulid Nabi Muhammad SAW dan Khatmil Quran, karena itu ambil judul melihat dengan cara atau kacamata Nabi Muhammad SAW. Permasalahan yang terjadi di dalam banyak hal, manusia ini seringkali lupa kalau cara pandang kita, cara lihat kita itu harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Cara pandang kita harus cara pandang yang sesuai dengan maunya Allah, ya, sesuai dengan kehendak Allah, dan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh kita pakai nafsu kita, nggak boleh pakai hawa atau bahasa Indonesianya ego. Kadang-kadang kan orang hawa nafsu, mungkin pemirsa belum paham bedanya. Hawa itu beda dengan nafsu. Kalau nafsu bisa positif, bisa negatif. Kalau hawa itu selalu negatif. Ya, nggak bisa hawa itu positif, karena hawa adalah ego. Ya, ego mau menang sendiri, mau jadi yang paling dengan merendahkan orang lain. Itulah hawa. Hawa ini seringkali tidak dirasa oleh yang punya. Kita sebagai yang punya hawa suka nggak ngerasa kalau dalam bertindak, dalam berucap, dalam bersikap sebetulnya yang muncul hawa kita. Dan hawa itulah sesuatu yang dulu menyebabkan iblis yang sudah punya pangkat yang cukup tinggi, mimpin para malaikat, iblis itu dilaknat selama-lamanya lantaran menggunakan egonya. Gak mau dikalahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Gak mau. Saya lebih hebat dari Adam. Saya yang mimpin malaikat. Saya udah lama berjuang. Nabi Adam baru dimunculkan. Nah, kalau kita hidup gak bisa kenal diri kita sendiri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia sungguh kenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita gak kenal diri kita, unsur-unsur di diri kita, maka kita gak mungkin bisa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat kenalan sama Allah itu harus bisa menyingkirkan hawa, mengendalikan nafsu, baru nanti hatinya itu bisa kenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sederhana, hidup kita ini banyak nikmat atau banyak masalah? Banyak nikmat. Tapi yang sering diomongkan orang nikmat atau masalah? Masalah. Berarti hidupnya bisa tidak merasakan nikmat? Seharusnya bisa, tapi nyatanya
Tidak. Kenapa tidak? Sedikit masalah bisa menyingkirkan banyak nikmat. Contoh, temanten baru. Itu kan katanya ya, karena saya manten lawas. Harus nanyanya sama temanten baru. Temanten baru itu katanya senangnya luar biasa. Temanten baru itu karena bisa merasakan senangnya jadi temanten, masalah yang namanya hutang itu bisa terlupakan. Hutang lupa, ini lupa, karena senangnya itu dia sadari, menguasai sekujur tubuhnya. Sehingga dia bisa melupakan hal-hal yang gak enak, yang kecil-kecil itu. Nah sementara Allah Ta'ala kasih kita nikmat yang luar biasa banyak. Dari mulai nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan lain sebagainya. Tapi kenapa sedikit masalah bisa merusak semua nikmat? Nah, itu karena kita masih ada nafsu, masih ada ego, sehingga gak bisa mengenali Allah yang nyayangi kita. Gak bisa mengenali Allah yang sangat perhatian sama kita. Gak bisa mengenali Allah yang selalu ada untuk kita. Masya Allah yang muda-muda itu. Kalau ada laki-laki ngomong, aku akan selalu hadir untukmu. Wah, senengnya luar biasa. Kalimatnya gitu, aku akan selalu hadir untukmu. Bahagia dia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir untuk makhluknya, untuk ciptaannya, untuk hamba-hambanya. Hadir dengan segala kemahaannya Allah, Maha Kuasa, Maha Bisa, dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak merasakan kehadiran itu. Kita merasakan karena kita belum menggunakan pandang ilahiyah, belum menggunakan cara pandang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah judulnya melihat dengan cara pandang Nabi Muhammad SAW. Harus bisa menghilangkan ego kita, mengendalikan nafsu kita, dan menjadikan diri kita tidak ada. Yang ada hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau udah bisa begitu, oke. Contoh, Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz itu tidak turun dalam bentuk lembaran-lembaran kertas. Tidak turun dalam bentuk data digital. Kalau di Amikom enaknya data digital ya. Paperless, dan tidak pakai kertas lagi ya. Pakainya semua angka biner, 0 dan 1 yang diolah jadi bahasa pemrograman dengan bahasa yang macam-macam sekarang ini. Bahasa yang dulu sudah mungkin orang nggak kenal, yang sekarang bahasanya ya Masya Allah berkembang itu, bahasa pemrograman. Nah ini ternyata Al-Quran bukan diturunkan dalam bentuk kode digital yang kemudian dalam bentuk software dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran diturunkan itu kepada manusia. Kepada manusia. Siapa manusianya yang mampu menerima kalamullah Al-Quran? Satu, nggak ada yang. Ya, hanya satu, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah nyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ke gunung, gunungnya hancur lebur karena tunduk takut sama Allah Ta'ala. Tidak bisa nih. Nah, makhluk gunung terima, karena itu bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Maka dipersiapkan manusia yang diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada baginda Muhammad SAW, "Duhai Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala?" Maka Rasul SAW menjawab, "Wahai Jabir, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah." Maka muncullah teori penciptaan alam semesta yang dikenal teori Big Bang, dari ledakan cahaya yang luar biasa. Itu senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling biasa, makhluk yang paling indah, yang semuanya serba paling. Setelah yang serba paling hebat ini ada, maka Allah wahyukan kepadanya. Di mana diwahyukannya? Di dalam dada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Turun 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW dan juga turun ke langit dunia. Nanti malaikat Jibril mengatur atas perintah Allah kapan ayat-ayat ini boleh dikeluarkan dari dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ayat yang pertama kali, Iqra, bacalah. Tirukanlah. Kalau menirukan itu tidak ada yang ngomong, disuruh nirukan. Tapi saat itu Allah perintah kepada Nabi SAW, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in. Apa yang harus aku baca? Ya, yang mana? Saya nggak tahu. Apa yang harus aku baca? Bagian yang mana dari kalamullah yang harus aku baca yang sudah ada 30 juz di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu tidak dibaca oleh Nabi SAW, tidak ada satupun yang mampu membaca. Semua kita, karena tidak ada memahami Ta'ala. Contoh, saya tulis satu kalimat, tahu. Kalimat tahu. Kira-kira antum paham tidak maksud saya? Bisanya kan cuma kira-kira ya. Oh, Habib Novel jualan tahu. Bisa salah, bisa benar. Oh, kesukaan Habib Novel ternyata makan tahu. Oh, yang satu berpikir, Habib Novel lagi nanya, tahu tidak? Ternyata bukan urusan makanan tahu. Macam-macam kepala manusia ini membaca sesuai yang ada di pikirannya, membaca sesuai yang ada di hatinya, sehingga terjadi multi tafsir atas kata tahu yang saya sampaikan. Karena itulah Allah Ta'ala ketika menurunkan wahyunya tidak berupa lembaran, tapi diturunkan dalam dada manusia yang menjelaskan dalam kehidupan. Nah, kalau saya kemudian panggil utusan saya, Mas Seto, sampaikan ke orang-orang. Yang saya maksud dengan tahu adalah saya pengen dibuatkan tahu gejrot. Salah semua tuh. Ya, saya pengen dibuatkan tahu gejrot. Maka Mas Seto kemudian bilang, ini tahu kalau dikasih sama sambal dikit, dikasih kecap, ditumbuk begini tahu gejrot, rasanya nikmatnya luar biasa. Mas Seto kemudian makan tahu gejrot. Oh, berarti yang dimaksud kata tahu adalah tahu gejrot. Siapa yang jelasin? Saya. Secara langsung tidak kepada orang-orang, tapi saya jelaskan lewat utusan saya. Secara khusus. Ya, lewat siapa? Mas Seto. Nah, yang paham kalamullah Nabi Muhammad SAW. Karena wahyu itu diturunkan di dada Muhammad SAW. Maka sampai kapanpun tidak ada orang yang bisa memahami apa wahyunya Allah kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku, Ali adalah pintunya. Siapa yang menggunakan akalnya sendiri dalam memahami Al-Quran tidak diapresiasi, justru yang Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Muhammad SAW, tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, Nabi SAW itu dikasih sifatnya Allah dalam kapasitas Nabi Muhammad SAW. Allah Rahim, baginda Muhammad raufur rahim. Namanya sama, tapi kapasitasnya berbeda. Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai makhluk. Kita bawa minan nar. Silahkan ambil tempatnya di neraka. Sudah akan nomor seat berapa udah ada. Kalau itu namanya langsung neraka. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus. Tapi bermain-main dengan Al-Quran, Allah nggak main-main. Langsung ancamannya adalah neraka. Fal yatabawa, silahkan duduki tempatnya di neraka.
Ini ancaman yang ngerinya luar biasa. Kenapa? Karena dia melupakan Nabi Muhammad SAW. Dia melupakan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meniru iblis, dia merasa hebat, dia merasa mampu, dia merasa bisa, dan lain sebagainya. Karena itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad SAW, bagaimana ya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Artinya kalau mau tahu Al-Quran, pelajari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu maknanya Al-Quran, pelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak mau belajar hidupnya Rasul, nggak akan bisa paham makna Al-Quran seperti yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, dalam belajar Al-Quran itu sama Nabi SAW diletakkan di urutan nomor 3. Ya, ini mungkin saya ngomong begini agak terperangah gitu ya. Belajar Al-Quran kok nomor 3. Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, adibu, riwayat yang lain, alimu auladakum ala thalathi khisal. Ajarkan, didikkan anak-anak kalian tentang 3 perkara. Hubbi nabiyukum SAW. Pertama, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Quran. Cinta Rasul, cinta keluarga Rasul, baru Quran. Kenapa? Di antara hikmahnya, karena seseorang kalau membaca background hati yang cinta Rasulullah SAW, hati enggak cinta keluarga Nabi Muhammad SAW, maka nanti dia akan membaca Al-Quran dengan kacamata film Thanos dan kawan-kawannya. Sukanya nonton drama Korea yang dijadikan dalil, ini sesuai ya dengan kisah di drama Korea dan sebagainya. Bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa keluarga Rasulullah SAW? Karena dalam hadis dalam kitab Bukhari, Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya, Nabi Muhammad SAW meninggalkan suatu warisan untuk kalian semua? Maka dijawab tidak, hanya saja kami diberi fahman fi kitabillah. Kami diberi kemampuan memahami Al-Quran lebih daripada yang lain. Itulah keistimewaan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan pada Nabi SAW. Pemahaman yang lebih Rasulullah wariskan secara ilmiah anak cucunya. Maka kita kalau mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai keluarga Rasulullah, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kalau dulu para kiai dikedepankan itu disuruh maulid di mana-mana. Baca maulid A, baca maulid B, dan seterusnya ya. Burdah, Barzanji, Simtuduror, berbagai macam maulid. Puji-puji kepada Nabi SAW itu, sanjungan-sanjungan untuk Rasulullah SAW disenandungkan di mana-mana, diajari cinta pada Nabi SAW. Karena begitu hatinya cinta Rasulullah SAW, nanti Allah akan membukakan ya untuknya ilmu-ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Itu pemirsa, saya ambil contoh nih. Memahami Al-Quran menurut Nabi Muhammad SAW, bukan menurut nafsu. Ya, bukan menurut nafsu. Contoh ayat, siapa yang mencuri, laki-laki atau perempuan, dipotong tangannya. Ini ayat jelas atau tidak jelas ayatnya? Terjemahannya begitu, bil makna ya. Muncul nih, luar biasa. Jadi kalau mencuri potong tangan. Pakai akalnya sendiri, kebetulan ada orang yang nggak dia sukain, orang itu mencuri, langsung menurut Al-Quran potong tangan. Kan ngeri. Terjadi penafsiran menurut nafsu. Menggunakan ayat-ayat untuk membenarkan keinginan nafsu. Ini akan jadi bencana yang luar biasa. Maka tidak boleh. Kita nanya, bagaimana dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW? Ketika ada orang mencuri, apakah dipotong tangan? Walaupun ayatnya jelas seperti itu, ternyata ayatnya jelas, tapi bacanya yang nggak jelas, kacamatanya rapi.
Dia nggak menggunakan kacamata Nabi Muhammad SAW. Dia menggunakan kacamata nafsu, sehingga membaca tangan bukan sembarang pencuri. Kalau dia itu mencuri karena anaknya butuh makan, dia nggak bisa bekerja, kondisinya sulit, ya dalam keadaan yang betul-betul kepepet, maka itu tidak dipotong tangan. Ada hukumannya, tapi bukan potong tangan. Kalau mencurinya senilai 100.000, ya nggak dipotong tangan. Ternyata kalau mencurinya itu barang yang dicuri ada di pinggir jalan, nggak dipotong tangan, salah yang parkir. Yang parkir juga andil. Ternyata Rasul menjelaskan itu lebih detail dalam kehidupannya. Nggak seperti itu aturan potong tangan. Maksudnya Allah bukan seperti yang ada di kepalamu, tapi seperti yang aku contohkan. Seperti yang aku jelaskan. Nah, ini bahayanya kalau ada orang kemudian asal mencomot ayat Al-Quran sesuai dengan kepalanya sendiri, nggak mau nanya bagaimana menurut kacamata Nabi Muhammad SAW. Seperti juga ayat walan tardu'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Masya Allah, ini ayat populer dari saya kecil, ya sering didengarkan. Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho sama kamu sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Maka muncul kalimat-kalimat Yahudi Nasrani musuh Islam, Yahudi Nasrani musuh Islam. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Sering ya? Sering. Sehingga akhirnya terbentuk, lihat orang Nasrani non muslim dianggap musuh. Lihat orang Yahudi dianggap musuh. Apakah betul seperti itu? Allah Ta'ala mengajarkan hambanya untuk memusuhi manusia yang lain, memusuhi lain. Kita pakai kacamata Nabi Muhammad SAW. Jangan kacamata nafsu dan pola pikir kita sendiri. Meskipun Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak akan gunakan ajaran orang lain untuk kehidupan beragama kita. Lakum dinukum waliyadin. Aku punya aturan agama sendiri. Nah, lantas bagaimana jelaskan ayat ini? Ternyata ayat itu bukan ayat yang mengajarkan kebencian Nasrani. Karena tidak ada satu Yahudi tapi katakan dengan hibur Nabi Muhammad SAW yang udah upaya super maksimal dengan akhlak, dengan semuanya untuk menyenangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani di era Nabi Muhammad SAW. Beberapa tokoh diajak untuk masuk Islam, ditunjukkan ajarannya Allah Ta'ala. Ternyata mereka semua menolak tokoh-tokoh itu. Yang nggak menolak juga ada, yang masuk Islam juga ada. Tapi orang-orang itu menolak. Ya, menolaknya dengan keras. Sehingga Nabi SAW merasa sedih. Ya, merasa sedih, kok aku nggak bisa menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Sama Allah dihibur. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini bukan salahmu. Kalau kamu nggak ikut mereka, ya mereka nggak pernah bisa puaskan. Kalau kamu ikut mereka, mereka baru puas. Jadi sangat berbeda ya makna yang diterima itu. Nah, dibuktikan dengan sikap Nabi SAW dalam kehidupan. Ternyata Rasulullah SAW punya salah satu istri Rasul adalah anak seorang Yahudi, Sayyidah Sofia, Yahudiyah. Kemudian ternyata pembantu Nabi SAW adalah anaknya tetangganya, dan tetangganya seorang Yahudi. Bukan berarti kemudian kita disuruh membenarkan ajaran Yahudi atau ajaran siapapun, tidak gitu. Tapi ketika berinteraksi dengan yang berbeda siapapun itu, tolok ukur kita bukan kesukuan, bukan kebangsaan, bukan rasisme. Itu bukan ajaran Islam. Tolok ukur kita adalah ajarannya Allah Ta'ala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gak sesuai dengan ajaran kita, lakum dinukum waliyadin. Simple, enak. Nah, ini pemahamannya jadinya berbeda 180 derajat. Tidak pernah Islam mengajarkan musuhin siapapun, tapi tegas di dalam bersikap. Aku begini, kamu begitu. Silahkan dengan caramu, aku dengan caraku. Terus jualan. Wa ma'alaika ilal bala. Islam begini loh, Islam begini, Islam begini, Islam begini. Nah, ini yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak yang salah paham ayat-ayat Allah karena tidak mau melihat dengan kacamata Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada, ini karena kebetulan saya siarkan live juga, biar manfaatnya lebih menyebar kemana-mana. Nah, kalau kita lihat dari
ucapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, kemudian kita tengok wahyunya Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita melihat ucapan istri Nabi SAW, kana khuluqul Quran. Kemudian Allah mengatakan, buat kalian semua yang menginginkan Allah, menginginkan hari akhir, yang banyak zikir, artinya buat muslim, udah cukup. Gak usah lihat kemana-mana, lihat Nabi Muhammad SAW. Semuanya udah ada pada beliau. Semuanya udah ada pada beliau. Kalau begitu, dengan kita melihat cara-cara hidup Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa melihat ayat-ayat Allah dengan benar, dan kita bisa menerapkannya dalam semua aspek kehidupan. Tidak akan ada yang luput dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Contoh, bangun tidur. Ya, bangun tidur itu sama diatur enggak? Diatur. Mulai kehidupan kan buka mata diatur. Kenapa? Utusannya Allah. Nah, Allah kan mengatur cara hidup, semuanya diatur. Maka utusannya menjelaskan, bangun tidur kamu begini. Buka mata, syukur dulu. Setelah itu jangan langsung ke toilet, duduk dulu, zikir dulu. Setelah itu masuk kamu ke kamar mandi atau tempat cuci tangan dan sebagainya. Jangan masukkan tanganmu ke dalam bak, karena kamu tadi nggak tahu tanganmu tidur kemana. Jangan sampai ini mencemari ya tempat air yang ada. Cuci tangan dulu di luar baknya. Kalau itu pakai bak, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai mau tidur lagi. Semuanya diatur. Tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak diatur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya menjadi manusia, kita ini dimanjakan sama Allah Ta'ala. Dimanjakan bagaimana? Apa yang jadi pertanyaanmu tentang cara hidup, sudah aku jelaskan. Kalau nanya sama teman-teman mahasiswa di sini, yang masih mahasiswa yang mana angkat tangan? Ya, yang lainnya sudah jadi di atasnya mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan nama yang luar biasa ya. Siswa tapi tingkatnya maha. Itu kan luar biasa. Jadi sebetulnya dosen sama mahasiswa itu tinggi mana? Mahasiswa. Karena maha dia. Nggak ada di atasnya udah maha kan. Kalau dosen ya dosen gitu. Kalau maha siswa ini sudah pol-polan ini. Saya mau nanya, kalau kamu masuk di satu kampus, kemudian Amikom misalnya, di Amikom, disuruh membuat satu software. Ya, buat satu software. Pakai bahasa apa? Biasanya kalau buat Android, bahasa yang dipakai apa? Mana ini programmernya Android ada di sini enggak? Hah? Java. Ya, kalau Java nanti kalau untuk iOS susah lagi ya. Ya, berarti enggak jadi satu. Kalau pakai apa namanya itu? Flutter? Ya, Flutter atau Flutter itu. Nah, saya Inggrisnya enggak paham. Saya tulisannya gitu. Ada yang bisa Flutter atau Flutter itu? Belum? Nah, lumayan. Kalau pakai Flutter atau Flutter itu kan bisa dua-duanya. iOS sama Android langsung. Sekali nge-burning bisa jadi dua. Nah, kalau misalnya pakai Flutter misalnya ya. Pakai itu. Baru mau belajar nih. Tiba-tiba dikasih bahasa pemrograman. Silakan ini bahasanya. Stres atau tidak stres? Stres. Udah pusing. Tapi orang yang paling awam mau belajar Flutter dikasih dosen pembimbing yang 24 jam nemenin dan panduannya setiap yang pengen kamu tanyakan ada jawaban. Enak atau super enak itu? Super enak. Betul ya? Sangat enak. Oh, gampang. Nah, tinggal ini biar begini caranya bagaimana? Nanya, dijawab. Ya. Di mana bisa saya lihat? Tuh kamu lihat di situ, detail datanya ada. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun urusanmu yang gak ada bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada. Al-Qur'annya jelas, dijelaskan oleh Rasul yang super jelas, dicontohkan dalam kehidupan nyata, sehingga jadi jelasnya luar biasa. Kenapa? Huwan nur, beliau cahaya. SAW, gak ada yang gelap.
Nggak ada remang-remang, jelas semuanya. Nah, sekarang kenapa banyak orang hidupnya nggak jelas? Cek, punya utang pusing, banyak enggak? Banyak. Punya utang nggak bisa tidur, banyak enggak? Banyak. Nah, yang punya utang nggak bisa tidur itu kira-kira pinter atau kurang pinter? Kurang pinter. Kenapa kurang pinter? Karena kalau toh dia melek, utangnya nggak lunas. Ya toh? Kalau dia melek, utangnya nggak lunas. Tidur juga nggak lunas, melek juga nggak lunas. Tapi seharusnya nanya toh sama Allah Ta'ala. Caranya biar utang saya lunas bagaimana? Ada enggak jawabannya? Ada. Kalau yang jawab Allah itu kira-kira benar atau benar? Nah, yang itu kan apa? Meyakini. Ya kan? Yakin. Caranya benar. Maka Allah ngasih tahu, tanya sama Rasulku. Mau tahu caranya? Tanya sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngajarin. Cek dulu cara hutangmu. Cara hutangmu benar atau salah? Kalau kamu hutang dengan niat membayar, pasti dilunaskan sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu utang tanpa ada niatan untuk membayar, niatnya ngemplang ya, dan lain sebagainya, maka Allah akan hancurkan hartamu. Maka nomor satu, ketika hutang nggak lunas-lunas, ya kamu cek dulu waktu utang niatnya gimana. Kalau niatmu dulu salah, sekarang istighfar dulu, tobat dulu. Ya, dulu saya niat hutangnya salah, niat hutang saya nggak benar, ya Allah, saya niat akan lunasi. Saya niat akan lunasi. Kalau kamu niat akan lunasi, ya sungguh-sungguh lunasi. Setiap kamu dapat uang, kamu sisihkan uang ini untuk bayar hutang. Mau 1 rupiah, 2 rupiah, dan seterusnya. Karena janjinya Rasul SAW, janjinya Allah Ta'ala, janji Rasul ada janji Allah. Allah yang akan lunaskan hutangmu. Allah yang akan lunaskan, kamu jangan tanya caranya. Sebab Allah, bukan saya, bukan Anda, bukan kita. Allah. Kalau Allah, terus caranya gimana? Nah itulah Allah. Allah itu caranya serba tidak mau diketahui. Surprise. Ya, caranya serba surprise. Min haitsu la yahtasi. Caranya Allah tidak bisa dicek pakai aplikasi apapun. Keberadaan lindungi. Habib Novel ada di mana? Ya, saya kan warga negara yang baik. Ya jalan, betul kan ya? GPS kan. Lihat Habib Novel ada di mana? Simple. Caranya Allah menyelesaikan hutang saya gimana? Dah. Oh, caranya Allah kok kamu pikir? Kamu mau jadi Tuhan? Bisa. Jadi aja makhluk, terima jadi. Kan tugasmu, Allah menjalankan janjinya. Selesai. Ya. Terus gimana? Doanya. Rasul mengajarkan, kalau kamu punya hutang, walaupun hutangnya sebesar gunung Uhud, kamu baca doa ini, lunas. Baca doanya. Terus apa? Usaha. Usahanya apa? Yang halal. Yang haram mulai singkirkan. Yang haram singkir, yang haram nyingkir. Nih yang buat hutang gak lunas-lunas, yang haram haram. Yang halal. Setelah itu, hatinya langsung tenang. Oh, enak ya. Mau tidur bisa tidur. Allah yang akan lunaskan hutang saya, bukan usaha saya. Allah, bukan akal saya. Allah, bukan kemampuan saya. Allah. Kalau udah bilang Allah yang bereskan, beres. Ya misalnya begini loh. Saya kenal sama rektornya Amikom. Misal. Ya. Kemudian saya pengen keponakan saya ngajar di sini. Keponakan saya kebetulan juga anak IT. Ya, asdos. Lagi ngambil S2. Misal gitu. Prosedurnya untuk ngajar di Amikom panjang, A sampai Z. Tapi saya kenal sama rektor, rektor. Rektornya mengatakan, Habib yang penting ijazahnya ada jelas, dah saya yang urus. Kalau udah rektor Amikom bilang begitu, perlu nggak saya nanya terus, gimana Pak? Kalau saya nanya terus berarti annoying nggak itu? Gangguan suara, ya. Berarti saya nggak percaya. Dan itu menunjukkan bodohnya saya. Tapi kalau saya percaya sama rektor, saya mengatakan, siapa? Ya, berkas saya kirim. Udah Habib siapkan aja, nanti saya yang ambil. Udah selesai, saya siapkan. Saya nggak ngurus apa-apa. Tahu-tahu semuanya beres. Kenapa begitu?
saya jalankan tugas saya, rektor menjalankan janjinya. Itu baru kelas saya kenal rektor. Lantas bagaimana kalau saya kenal Allah? Kalau saya kenal Allah. Dan kenal Allah itu lebih mudah daripada kenal rektor. Kenal Allah itu lebih mudah daripada kenal wali kota. Kenal Allah itu lebih mudah daripada kenal konglomerat. Kenapa? Karena begitu kamu kenal dirimu, kamu kenal Tuhanmu. Selesai. Mau ngaku nggak bisa, mau ngaku lemah, mau ngaku bodoh, mau ngaku begitu, selesai. Langsung pintu perkenalan dengan Allah itu terbuka lebar-lebar. Udah, jalankan saja aturannya Allah. Allah akan bereskan. Tenang hidupnya. Makanya nggak ada judulnya Kiai Habib Ustadz Mumet, itu nggak ada. Nggak mungkin. Hatinya akan tenang. Mengalami keruwetan hidup mungkin, namanya juga manusia. Wah, namanya Nabi aja keruwetan hidupnya luar biasa, tapi hidupnya nggak pernah ruwet. Kesulitan hidup luar biasa, tapi hidupnya nggak pernah sulit. Nggak pernah. Musibahnya banyaknya luar biasa, tapi dirinya tak pernah merasakan musibah. Kenapa seperti itu? Ya karena kenal Allah. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Ini alhamdulillah saya bicara kurang lebih ya dipercaya nggak dipercaya sekitar 38 menit. Ya. Saya tambahin dikit, saya itu pokoknya ngikutin hati saya. Kalau hati saya males ya enggak ngomong. Kalau hati saya semangat ya ngomong. Karena ucapan kalau dari mulut itu masuknya ke terus mental. Dari hati, mau enggak tetap dimasukkan ke dalam hati. Suka enggak suka akan nyampe ke dalam hati. Itu kalau dari hati. Makanya kalau hati saya masih seger ya saya ngomong terus. Kalau hati saya udah mulai kesel gitu ya, capek, pengennya mandek ya saya mandek. Pemirsa dimanapun antum. Contoh, insyaallah saya akan viralkan ilmu yang satu ini. Ya, kalau ilmu harus diviralkan. Kalau berita jelek jangan diviralkan. Zaman sekarang tuh yang diviralkan yang jelek-jelek gitu. Ya, jangan, viralkan ilmu yang manfaat. 2 hari yang lalu saya berguru kepada Rois Am PBNU, Ketua MUI, Yai Miftahul Akhyar. Semoga Allah panjang usianya dalam kebaikan. Di satu majelis di Probolinggo. Ya, insya Allah saya akan segera buat video yang menarik tentang ini. Ini bocoran dikit saja, gak usah banyak-banyak. Dari dulu tuh saya dengar satu istilah di kalangan para habaib, para kiai, khususnya teman-teman Nahdlatul Ulama. Apalagi yang ahli maulid sholawat seperti Habib Abdullah. Ya. Sholawat itu walaupun riak diterima sama Allah Ta'ala. Kan begitu. Muncul orang-orang mendebat. Tidak masuk akal. Tidak sesuai logika. Masa sholawat mengalahkan sholat. Nah ini loh. Kerangka berpikir seperti ini bukan kerangka berpikir muslim. Muslim itu berpikir bukan dengan kata-kata. Tapi berpikir dengan data. Al-Quran dan sunnah. Ilmu. Bukan retorika berbahasa. Karena retorika berbahasa itu luar biasa kalau mau main kata-kata. Saya juga bisa ngomong, ya Allah nggak mencontohkan sholat, tapi kalau sholawat langsung dicontohkan sama Allah Ta'ala. Ya dicontohkan sama Allah Ta'ala, sampai-sampai Allahnya sendiri sholawat loh. Allahnya sholawat. Nah, ini permainan berbahasa retorika. Tapi Allah Ta'ala mengunggulkan satu amal ya terhadap amal yang lain. Allah yang punya alasan. Wong itu semua ibadah miliknya Allah. Nah kita bisa melihat keunggulan di satu sisi, keunggulan di sisi lain berdasarkan data-data yang Allah sampaikan. Dan itu kalamullah dan sabda Nabi Muhammad SAW serta pendapat para ulama setelah membaca kalamullah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Saya cari itu dalilnya keliling kitab, keliling ulama, gak ketemu yang memuaskan hati saya. Tapi waktu 2 hari yang lalu ya Mas Seto ya. Hari apa itu jatuhnya? Ini hari apa? Kamis sekarang ya? Ya, Rebu. Selasa malam Rabu. Selasa malam Rebu. Saya ditugaskan ceramah, selesai ceramah. Beliau menyampaikan sepatah 2 patah kata, tapi dipaksa sama
panitia yang itu sahabat saya untuk ceramah. Akhirnya ngomong dikit. Dalil kenapa itu sholawat walaupun riya tetap diterima adalah kitab Sahih Bukhari. Wah, kok dibilang Sahih Bukhari melek semua nih. Beb, saya baca Sahih Bukhari kok nggak ketemu ya Beb? Lah iya, bacanya kan pakai penglihatanmu. Penglihatan saya, bukan penglihatannya ulama. Ulama itu melihat dengan cara melihatnya ulama. Dengan cara melihatnya ulama, dengan cara melihatnya sampai sahabat, sahabat melihat dengan cara Nabi Muhammad SAW. Beda kacamatanya. Karena itu kita suruh terus belajar. Biar pandangan kita itu semakin luas ya, semakin luas. Dalam Sahih Bukhari diceritakan ada satu mimpi yang oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Imam Bukhari buat kitab Sahih Bukhari itu setelah beliau hafal 600 hadis. Dari 600.000 hadis tadi beliau saring, beliau pilih ya menjadi kitab Sahih Bukhari sekitar 6.000 hadis. Dipilih betul. Nah, di antara pilihan itu satu ini. Cerita mimpi. Mimpi dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Mimpinya salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat lain disebutkan yang bermimpi adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Bermimpi bertemu Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi yang nyata-nyata sebelum meninggal sudah divonis neraka. Tabat yada Abi Lahab. Istrinya juga demikian. Vonisnya lengkap, suami istri masuk neraka. Ya, padahal orangnya masih hidup. Tapi di Sahih Bukhari diceritakan kalau Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi bertemu Abu Lahab dan nanya, bagaimana kondisimu di alam sono kalau bahasa kita? Dijawab, setelah meninggalkan kalian semua, saya tidak menemukan satupun kenikmatan. Nggak enak. Karena dilihat dalam mimpi itu wujudnya Abu Lahab mengerikan. Dalam wujud yang paling nggak enak dilihat. Nah, disitulah Abu Lahab ngasih informasi. Hanya saja setiap hari Senin saya mendapatkan keringanan dari antara jari saya ini, ibu jari dan telunjuk di sela-selanya. Ada riwayat yang lain mengatakan sela jari-jari semuanya itu ya. Tapi yang di Bukhari di sini muncul air setiap Senin, bukan cuma 1 menit ya, sepanjang hari Senin. Saya minum, bisa minum. Itu neraka. Dari mimpi inilah maka menjadi dalil oleh ulama. Kenapa? Karena diterangkan Abu Lahab mendapatkan itu lantaran hari Senin ketika Nabi lahir SAW, Abu Lahab membebaskan budaknya. Bebaskan budaknya. Sampai di sini ada hal yang harus perhatikan. Karena kalau saya bicara begini, muncul orang-orang yang menggunakan nafsunya, ya, bukan ilmu, menggunakan nafsu, mengatakan dongeng mimpi kok dijadikan dalil. Ya, dongeng mimpi kok dijadikan dalil. Ini pembodohan kepada orang-orang yang nggak bodoh, kepada orang-orang yang menggunakan ilmu. Yang pertama, satu, mimpi itu sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan. Makanya sebelum nabi-nabi ditemui malaikat Jibril alaihissalam, semua anbiya mengalami proses menerima wahyu lewat mimpi. Jadi jangan remehkan yang namanya mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kasih bukti nyata dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil sudah diberi alur kehidupannya lengkap sampai nanti tua dalam sekali mimpi. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak pamerkan mukjizat Nabi Yusuf sebagai seorang Perdana Menteri, tapi Allah pamerkan mukjizat Nabi Yusuf adalah takwil mimpi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan meremehkan yang namanya mimpi. Yang keempat, Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Udah, jadi kalau ada orang ngomong itu dongeng mimpi, hanya orang yang nggak belajar Islam dengan betul. Makanya ya ucapannya ya udahlah biarin. Kalau
Kita maunya ilm bila ilm, ilmu dengan ilmu. Jangan membuat perdebatan yang nggak ada manfaatnya. Ini saya sampaikan ilmu. Nah, selanjutnya, yang menarik, mimpi ini kan tersebar luas di kalangan para sahabat. Diceritakan dari satu lisan ke telinga yang lain, dari satu lisan ke telinga yang lain. Dan tidak ada satupun sahabat yang membantah kebenaran mimpi tersebut. Dan yang menarik, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah membantah. Kalau Nabi mengiyakan, diamnya Nabi berarti mengiyakan. Karena kalau Nabi nggak mengiyakan, pasti akan muncul hadis mengatakan, Abu Lahab itu kafir, mana mungkin dapat minuman, bla 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 dan lain sebagainya. Karena ini urusan penting ya, urusan penting. Ternyata Abu Lahab yang kafir tadi hari Senin dapat keringanan lantaran dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, dapat minuman. Ini menjadi dalil yang luar biasa. Dalilnya bukan mimpinya, tapi pengukuhan Nabi Muhammad SAW. Nabi diam berarti mimpi ini menjadi sabda Nabi Muhammad SAW. Semisal di kampus Amikom, ya, kok ada wakil rektor buat pengumuman besok libur. Di sampingnya ada rektor, rektornya diam. Berarti setuju atau nggak setuju? Setuju. Kita bisa mengatakan itu sekarang menjadi keputusan rektor. Termasuk mimpi tersebut. Karena Nabi SAW diam, maka dalam ilmu hadis ini menjadi takrir, pengukuhan dari Nabi Muhammad SAW. Berarti ini bukan sekedar mimpi lagi. Mimpi ini menjadi keputusan Nabi Muhammad SAW bahwasanya Abu Lahab mendapat minum setiap hari Senin. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi sirah nabawiyah. Apakah betul pernah senang kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah tidak. Apakah pernah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Senang, keponakannya terlahir laki-laki, bukan perempuan. Beda loh ya. Kalau kita kan senang dengan kelahiran Rasulullah SAW, lahir Rasulullah, kita senang dengan lahirnya seorang Rasul utusan Allah. Abu Lahab gak pernah senang dengan lahirnya utusan Allah. Tapi urusannya adalah, ini Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha, ibunya Nabi Muhammad SAW, lagi mengandung keponakanku. Nanti lahirnya laki atau perempuan? Kalau lahirnya perempuan, celaka aku. Saya ini kepala, tokoh masyarakat. Kalau lahirnya perempuan akan mencoreng nama besar saya. Begitulah yang ada dalam benak Abu Lahab. Maka begitu lahir bayi itu laki-laki, Abu Lahab lega, senang. Jadi senangnya bukan lahirnya Rasul SAW, tapi kehormatannya tidak jatuh. Senangnya diwujudkan dengan memerdekakan budak. Bahkan ada riwayat mengatakan ngasih hadiah uang kepada budak tersebut. Berarti Abu Lahab senangnya nggak ikhlas dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Senangnya hanya riak, cari pandangan dari masyarakat. Senangnya senang politis. Kehormatanku nggak jatuh berkat ponakan yang satu ini. Saya sekarang tunjukkan rasa senang kita. Kalau Abu Lahab yang kafir senangnya nggak ikhlas dengan lahirnya Nabi SAW, mendapatkan nikmat setiap Senin. Riwayat yang sahih dalam Bukhari, mendapatkan minuman dari sela jemarinya. Lantas bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang solawat, dia muslim, dia mukmin, kemudian dalam solawatnya ada sedikit riya? Apakah kemudian dia tidak mendapatkan hadiah dari Allah Ta'ala? Makanya ulama kemudian mengatakan solawat meskipun riya diterima. Sebab ini urusannya dengan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu loh bedanya. Kalau kita lihat dengan kacamata ulama dan kacamata hawa nafsu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, seperti yang diminta oleh panitia 1558. Saya kan tidak pernah mikir soalnya ya. Nah, adanya ini, saya minta maaf nanti setelah ini saya mau langsung melanjutkan perjalanan karena saya baru nyampe juga, baru nyampe dari Jawa Timur. Nanti malam saya harus ngajar online dengan santri-santri virtual saya, ya, dan seterusnya. Pokoknya menikmati kehidupan. Hidup itu enak kok. Masa dibuat gak enak. Jazakumullah khairan wa'alafu minkum. Pemirsa dimanapun antum berada, ini saya terima kasih kepada Amikom yang berikan ruangan yang indah,
Ini cita-cita saya yang belum terwujud. Kenapa belum terwujud, Beb? Baru punya sekarang cita-citanya. Begitu masuk ruangan ini langsung punya cita-cita. Masjid Ar-Raudhah harus punya ruangan yang seperti ini. Ya, ya asik. Soundnya cakep, duduknya enak, full AC, ya. Bagian urusannya sound yang nggak ruwet, yang nyoteng ya enak, ya. Semuanya menyenangkan. Doakan mudah-mudahan saya punya ruangan seperti ini. Amin Allahumma amin. Pakai koma, nggak pakai repot, nggak pakai susah payah, nggak pakai ruwet, iya, nggak pakai masalah. Amin Allahumma amin. Karena banyak orang doa nggak ditambahin, dapat tapi banyak masalah. Naudzubillah min dzalik. Jazakallahu walafu min. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.